berapa tahun Fir'aun itu berkuasa, yang Ramses kedua itu. Berapa tahun Fir'aun membanting bayi lahir laki-laki. Dari Nabi Musa sebelum lahir sampai Nabi Musa umur 40 tahun membanting itu. Itu Allah bilang tak beri kesempatan. Jadi Bapak Ibu ampun salah pahamnya ana wong lupa mati berbuat kafir anake ayu buat dipati rumah tingkat perlu. Jadi dari akhir pada itu tak kemudian itu memang diberi kesempatan barangkali itu kalau tidak mau. Jadi maaf, orang ini kalau tidak punya ilmu kan membaca kejadian salah tafsir. Satu coba lagi. Kalau di desa namanya petani, kalau di Utara ya pasarnya kopong. Sebenarnya pasarnya kopong datang dari mana? Kalau buat kira-kira yang orang bayar zakat, api menderita. Karena nanti kan ada begini, Nabi bilang, hartanya orang mukmin itu rusak dimakan api atau tanaman habis dimakan hewan, tetapi memang sudah dirawat, bukan penuh panganan dari sejarah besar, sudah dijaga, tapi ternyata habis. Nabi bilang, dia tidak paham hari itu sedekah sebesar kalau panen. Orang nanam padi di pangan hama sudah dirawat tapi memang kosong. Dia tulis sedekah sebesar kalau panen. Padahal kalau panen mungkin tidak disedekahkan sampai. Tidak mungkin bayar zakat saja ya seperti 10 paling. Barang siapa hartanya diambil orang, dicuri atau dimakan hewan atau terbakar, kecuali ditulis di hadapan Allah sedekah sebesar harta yang hilang. Nah, orang langsung kemakut dan malah membuka mandi barang. Jadi Bapak Ibu yang punya pasal kemarin saya tidak apa-apa. Ditulis Allah sebesar dagangan yang hangus, jadi terbakar semuanya. Tapi orang sakit pemuda itu sebenarnya juga daripada panen gede nanggap dolalak yang bayar jasa untung yang mana. Jadi pola pikir yang Islami bisa mencikapi seluruh apa yang menempati kita. Tapi uang kenapa naik tua lagi beriang kenapa? Supaya sadar mau ilmu ekologi ayang-ayangin kamu bodoh mereka akan kena semua. Jangan tambahnya bualah sana. Pokoknya tidak ayangin kamu. Bila teman banyak. Ini ketika mereka ke rumah sakit dengan keluarga tele nyebut pak. Lagi nutuh dulu. Karena yang selalu saya ada ketika gol. Sekolah lagi lorong nek orang mati umur orang kita api. Nek mati ujung-ujung parah langsung rampung. Itulah yang Allah kehendaki. Tapi semuanya hanya untuk orang mukmin. Jadi Quran ada 4 ya. Pertama ditutur suci mau itu. Yang kedua penyembuh hati dari mamang dengan akhirat, dari dengki, dari sirik. Kemudian yang ketiga petunjuk. Bila pemimpin orang petunjuknya mana lupa. Tapi rata ulang-ulang ini lah bupati Solo tanpa ngomong dengan rupiah. Rata itu adu ke kampus. Makanya ini kira pakai masih pilih tapi ya milih gitu. Ini sing maju iki sudah dari butuake balane akeh tak pilih malah wani kampanye gitu. Sing maju Pak Indarto setuju mari pilih. Sing berkali-kali untuk kita dan untuk berusaha itu milih ngono wae. Itu ada aturannya di dalam dan menganalisis
tidak dari satu sudut. Besok ini kumpul lanang wajah di mati itu hadisnya mesti begitu. Alasannya bahwa Ustaz ini tidak boleh pilih pengadilan itu. Datang ini toko kita pilkis ya hebat. Arsatnya besar, adil, kemudian masuk Islam, tunduk di depan Nabi Sulaiman alaihi. Lah pada ayat 58 ini yang kita nanti mulai istirahat hati. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Sampaikan Muhammad kepada umat, hanya dengan karunia Allah dan rahmatnya adalah ada gembira ria, falyafrahu. Sebab itu karunia dan rahmat Allah itu lebih menggembirakan dari harta yang kamu tumpuk-tumpuk. Wa khairun mimma yajma'un. Wa karunia dan rahmat Allah lebih bagus ketimbang harta yang kamu tumpuk. Itu juga bahagia kan? Bahagia. Maka pengertiannya begini. Ibu-ibu kira-kira satu saat datang berwisata. Padahal di tempat wisata kayak orang Landinana. Kalau datang lagi ke Muhammadiyah, kalau hatinya senang begitu. Jujur wae. Mesti senang wisata, buktinya pada sholat malu. Wisata keluar sama. Jadi kita harus dirubah hatinya bahwa ngaji, mendapat ilmu, iman, rahmat Allah, satu kebanggaan yang luar biasa ketimbang Anda untung banyak rumahnya ditumbuhi emas. Rahmat Allah dan karunia-Nya hendaklah Anda sudah lebih bergembira. Falyafrahu, Anda sudah bangga banget. Buat fadl Allah dan karunia-Nya khairun lebih bagus mimma yajma'un ketimbang harta yang kamu kumpul. Seyogianya orang pagi datang ke Muhammadiyah, gembiranya rasanya lebih senang ketimbang datang dan pagi wisata. Ini nanti dia saya kenal dulu. Kita kami jangan. Gimana bu kira-kira senang ini? Ngaku bala bersama saya. Maka saya sampaikan minimal kalau masih senang tapi mulai dirubah. Pokoknya jam 6 sampai jam 7 ngaji di Muhammadiyah. Dia olahraga kok nek sing ngene iki metu. Malah tidak sehat. Saya kalau olahraga itu jam 7 melaku tekan diri kalau 7 sehat. Itu ngaji sini metu malah masuk angin. Hati itu berarti awan jasade dio. Jadi membalikkan hati itu tidak gampang. Contoh begini, mau tak uji, mau ada orang kaya menaik duit saya. Nah, ya ini tolong duit nggak mesti wong sing ngaji. Terus uangnya banyak, akhirnya saya keunggulan pakun. Kedua ya bang, mau menang. Jadi wong sing ngaji mau dia pakun, saya ono duitnya atau sewu. Ini kalau mau nek jenengan orang ngaji tak duit, tapi nek ngaji rasi dono kira-kira aku ngomong, Bu, jenengan boten sak ngaji ten Muhammadiyah niki tak duit satu sewu. Nek jenengan sesuk nekat ngaji rasi dono. Kira-kira minggu ngarep enten ngomong. Padahal ngaji lebih indah daripada duit 100.000. Wa khairum mimma yajma'un. Maaf, saya sih butuh duit, tapi kalau diancam suruh tidak ngaji, lebih baik tidak menerima paru itu. Tapi kecebol video umpama. Karena apa? Karunia dan rahmat Allah lebih indah daripada harta yang kamu. Jadi ngaji ini kan tambah iman, tambah
ilmu, tambah teman yang baik-baik. Ini tiga harganya tidak bisa dihitung. Terakhir tambah kewajiban, tambah iman, tambah teman yang baik-baik, tambah ilmu. Ini mahal banget loh. Iman tambah jaga iman, ilmunya tambah lagi. Dapat teman orang baik-baik. Harganya berapa ini tiga ini? Jadi tolong mulai akad itu kalau ibu bapak datang ke sini manggilnya semua bapak. Tidak putih. Tapi memang membalikannya sedikit. Pengalaman itu penting. Dulu sudah kami sampaikan. Ada seorang sopir truk Jakarta Surabaya. Ketika saya tanya, Bapak kalau pulang nyopir apa tidak capek? Capek Pak ya. Nek capek obatnya apa? Dia ngaku dan orang jujur, tidak menipu saya percaya. Pulang ini nek benar-benar nyopir terus nangkol si malas kalau rokok di sana. Delok akuarium kipas pengulangi saya hilang. Jadi tambahnya saya ini merokok di Sabtu kalau mereka akan bosi malam yang delok kipas nang akuarium yang berwarna di malam hari. Oh jujur dia, jujur. Tetapi kecintaan begitu diubah. Itu baru cinta dengan dunia menjadi apa? Capeknya hilang hanya karena jedot dan karena melihat itu. Memang dengar itu. Bapak bisa diganti kenikmatannya. Jadi apa Pak ya? Kalau Bapak punya iman, nyupir Jakarta Surabaya yang sampai itu katakan dapat obat 500.000. Berikan pada istrimu, Anda dibayar surga. Karena harta yang paling bagus setelah untuk merawat maka istri kebutuhan istri. Kira-kira bisa nanti saya dulu itu halus menurut Allah istri bahagia bisa belanja. Assalamualaikum. Nama saya Raya. Nah kalau kalau akuarium kan butuhnya mestinya yang bisa berubah adalah iman. Kalau uang saya capek ini sudah kami salurkan menurut perintah yang maha agung. Kami buat itu doa memilih banyak ngomong berdoa api kalau Pak Kiai itu Yang bodong hijau. saya juga melihat juga tertarik sih, tapi tertarik dipikir ini sebetulnya menambah pekerjaan bersih, tubuh makan, baca kitab, jeda kopi, kesenangan itu. Ya kita mikir, udahlah, saya kemudian dari dulu libat menitahkan. Habis pikiran kalau hanya mencintai itu, urip akan banyak. Jadi kecintaan kita adalah kepada Allah dan Tuhan. Ridho awal jannah itu yang harus kita pilih. Jadi semacam itu. Dan berapa orang? Oh, ya. Masih ada ya? Masih ada. Data saya kita sampai dengan pertanyaannya nanti. Sekarang kami sampaikan di dalam hadis Muslim dalam halaman 33. Hadisnya beda. Hadis ini nanti Bapak Ibu menjadi menghormati orang semacam apapun bentuk orangnya dan pakaiannya. Ini kok coba ngomong ajine rokok krono dikono. Kalau aku ini yang menanggung kelahiran jadi orang ulang. Tapi ada orang kalau bertamu di tempat itu walaupun rambutnya ambulan-ambulan jangan ditolak. Rasulullah bersabda lewat Abu Hurairah, "Rubba as'asa mad'u'in fil abwadi lau aqsama 'ala Allah la abarrahu." Hadis ini kalau dibaca terjemahnya toh tidak akan ngerti karena membutuhkan
rambutnya tumpang tindih. Mad'u'in bil abwabi, jika Anda datang orang itu bertamu ke rumah ibu bapak, pasti pintunya ditutup. Mad'u'in ditolak, bil abwabi, ketika di depan pintu-pintu kita. Ada orang rambutnya kusut dan ketika bertamu kedua kita lihat dari kejauhan, pasti pintunya ditutup. Lau'at sama Allah, padahal kalau dia berdoa kepada Allah, lata'ala pintu langit menjadi terbuka. Hadis ini memberi kita maaf, kapan-kapan kita kedatangan orang yang semacam apapun pakaiannya, kita terima. Bahkan Nabi sampai bilang, orang yang meminta-minta itu walaupun datang menaik kuda, Anda terima. Kalau tidak punya uang mobil yang bagus, apalagi yang datang tidak punya apa-apa, nanti bilang begitu. Jadi kalau sekarang kalau ngebesnya do paniwanya tiga ini, nah kuda itu zaman itu kan kendaraan mewah, belum ada motor. Rubah apa banyak sekali orang yang rambutnya khusus, bajunya tumpang tindih berdebu, mad'u'in bil abwab. Kalau datang ke rumah ibu bapak, pintunya ditutup. Padahal jika mereka berdoa, pintu langit bisa terbuka. Nah, ini penting. Kapan-kapan ada orang datang semacam apapun, kita hormat. Jangan tidak tahu bahwa itu adalah orang yang dekat dengan Allah. Jadi ada cerita begini. Satu saat orang khalifah, karena negaranya tidak hujan bertahun-tahun, para ulama dikumpulkan. Mesti dengan doa, mesti kiai-kiai, mesti doa demo serta bakso. Tapi ternyata ketika ulama-ulama pesantren dikumpulkan, tidak juga jatuh hujan walaupun satu tetes. Akhirnya para ulama, biasanya kalau saya sholat istisqa ini belum lupa sudah hujan nanti kena api. Benar ada salah seorang ulama yang paling soleh itu sholat 2 rakaat. Kemudian diberitahu itu di bagian belakang ada orang yang khusus itu, tolong dia turun doa. Begitu angkat tangan belum turun, hujan deras, tapi belum terang. Orang yang khusus itu sudah pergi lari. Kemudian yang hadir ada orang yang cerdas. Waktu itu bukan orang biasa, aku harus ikuti sampai ke masa dia. Tapi saya agak jauh nanti tidak mencurigai. Diikuti terus. Akhirnya masuk sebuah rumah yang indah. Oh, itu rumah api rumah. Akhirnya dia sudah pulang besok lain hari kalau tidak hujan saya mau datang. Ketika lain hari datang ke situ, salam, ternyata yang nanggak itu orang yang gagah dan tampan lagi bersih. Nah, dia kemudian bilang, oh ini rumah yang indah memang punya seorang majikan, dia tadi mesti buka itu. Kalau itu budak yang tadi di rumah kan saya beli. Dia bilang, Pak, bolehkah saya membeli salah satu budak? Oh boleh, asal berani harganya. Dikeluarkan budak yang badannya kekal. Harganya mahal, tapi dia bilang, maaf bukan yang ini, coba yang lain lagi. Ditop kemenai yang disebut bukan ini. Sampai berkali-kali kemudian dikeluarkan budak yang tadi dan khusus. Apa yang ini? Oh, itu yang mau saya beli. Nah, bosnya malah bilang, oh kalau yang itu dibek saja dan tambahnya. Monggo dibek saja itu kurang tunggu. Kalau berdoa kalau tak uang lima. Dia sudah yang dia dibek bayar rasa. Bayar dari duit penolakan. Gue nang ini bilang mau tengok ini. Jadi kan sudah diajak berjalan tahun. Orang yang bawa budak itu bilang dulu budaknya, saya dibeli kamu untuk kerja apa, saya di badannya begini, tidak bisa kerja. Saya
saya memberi kamu itu sekarang dibalik, jenengan saya jadikan bos budaknya saya. Tuh kaget itu budak itu. Paham kok ceritanya itu? Paham ya? Kalau sing ora kok tak penting paham. Kon paham kabeh yo angel. Akhirnya budak itu kaget loh. Kok saya budak kamu beli kok malah jenengan badhe kawula kali kudu. Nah, kalau wingi estu ningali ngagem ningali kula pas wong donga ora bagusan mboten jenengan dungo mboten jenengan mesti wali kula kok tiket apa jenengan kula manut dan ini budake ya sudah kalau udah begitu tidak sama ngomong orang tapi tunggu dulu di Serambi saya tak sholat sunat di masjid 2 rakaat begitu sholat ini tidak keluar itu. Akhirnya ternyata Pak Budaknya berdoa, ya Allah, kewalian saya, kewenangan orang, ya Allah saya minta saya diambil saja sekarang ya Allah. Sudah itu langsung meninggal. Setelah melepuh, sudah meninggal, padahal saya menginginkan doanya. Nah itu ada orang-orang begitu. Jadi maaf kalau ada kamu orang yang tidak pantas itu tidak apa-apa diterima. Kayak jadi mana yang mobil itu, dilalah kayak jadi mana, ngomong puluh ngomong, bunga akan di penjenengan dan satu hal, bunga akan jenengan di mana istiqomah, mandi itu. Jangan menolak kalau ada kamu orang-orang yang kita tidak tahu entah itu. Ya pokoknya salah kalau nanti pokoknya kita tidak tahu itu tapi kita harapkan doanya. Itu hadis Muslim sampaikan ini. Memang kadang-kadang orang takwa ini tidak dikenal orang karena orang dia. Tapi itu ada catatannya begini karena tempat saya itu ada anak muda mondok dari Jawa Timur. Kemudian di Sumbersari Ngombol sana itu ada orang amat terus wong tua mutu terus di situ datang buat saya sing mulang ngaji ngomong Pak Kiai kayak wali yang berarti wali aneh gue bapak orang aku wali itu tetap memakai saringan Allah kalau dia pun pakai celana dari dada sampai lutut masih bisa sendiri tapi yang gue bayangin itu wali gitu betul-betul wali mau bukan kafir. Jadi wali ini tetap menduduki hukum syariat. Jangan orang bertombol untuk ngalimit pol. Nyatanya jangan nunggu supaya itu tenang hari dari lampu bulan pasaran setan itu. Mestinya yang karena berarti bilang sudah manjen hukum jamaah itu di masjid. Tapi kok dengan sedino nang ini orang ngerti dia itu dulu sholat bukan itu wali setan. Jadi syaratnya orang-orang yang kumuh-kumuh itu tapi kesehariannya memang tetap dengan hukum syariah. Ini mengenai itu dihormati. Jadi mari Bapak Ibu ternyata kita buat kalau itu orang biasa pengemis yang miskin bahkan tidak sholat tidak ada jeleknya kita menghormati orang, tidak ada jeleknya kita memberi kemampuan kita. Tapi jangan orang mengising dasar orang bela. Enggak kok, pasang motor uang lima diberi seberapa. Dan rata-rata siapapun orang diberi mendoa. Mungkin penjelasan di sini saya kata. Lumayan. Jadi hatinya pendek sekali rubah akata madhu'in fil abwabi lau aksama Allah la ataro. Jika dia berdoa kepada Allah pasti Allah kabulkan. Jadi kita tidak usah membeda-bedakan siapa-siapa kita beri saja. Demikian pelengkap dari apa yang kami sampaikan. Kita memang harus selalu mengaji dan mengkaji. Dan harapan kita bersama mulai minggu besok Bapak Datang Muhammadiyah ini lebih gembira jika mau
kamu berwisata, dilatih dengan positif. Nah, lebih gembira berarti itu kelas menurut lah hanya teman-teman. Dan kalau telat karena mungkin ada halangan, tidak apa-apa mungkin. Saat itu mungkin dia tidak lah itu, tapi berupaya. Karena kalau tidak tahu koordinatnya, kita bisa tahu. Demikian mungkin materi yang kami sampaikan. Sisanya waktu Bapak Ibu boleh bertanya apa-apa yang kita bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz memaparkan orang yang masih ya, katakanlah orang yang sudah beriman, tapi terlalu sukses. Itu dalam bahasa dan tidur. Terus kalau tidak melanjutkannya, nggak tahu bahwa dia tidak mendapatkan barokah dan rahmat. Kalau kita kemampuannya itu selalu makan karena selalu bukan barokah dan rahmat, selalu beramal dengan syariat maksimalnya. Sebenarnya ini tidak begitu penting sekali karena hubungannya dengan ilmu nafsu. Jadi anak itu maknanya saya pribadi. Kalau nafsu itu bahasa Indonesia kita ini atau kami itu bisa orang banyak, bisa 10 orang, bisa hanya 2 orang, bisa 1 orang. Maka ada Ustaz menerangkan biasanya kalau Allah memakai lafal inna nahnu nazalna dzikra itu menciptakannya melibatkan makhluk biasanya. Tapi kalau anak memang pribadi. Tetapi ternyata bukan hanya itu. Memang kadang-kadang lafal kita ini bukan untuk pribadi, tapi untuk keagungan. Kami. Seorang boleh ngomong kami. Kan beda dengan sayang dengan kami bangsa Indonesia yang ngomong itu Bung itu belum pasti sebenarnya mau melibatkan orang banyak, tapi tak jadi yang pidato yang berhasil, tapi juga bisa dipahami untuk kita semua. Jadi ada memang kalau itu urusan kerjaan, tapi prosesnya lewat manusia contoh. Kami yang menurunkan Quran dan kami pula yang menjaganya. Karena buktinya apa menjaganya? Yang menurunkannya lewat malaikat Jibril, kemudian lewat Rasulullah, kemudian menjaganya lewat orang-orang diilhamkan itu mengapa bukan Allah langsung menjaga yang Allah mati bukan menjaga lewat makhluknya diilhamkan dia hafal banyak tasbih sehingga ketika ada orang menyelisih gunakan. Tapi kadang-kadang lafal kami ini untuk mengagungkan diri. Kalau ada pertanyaan lagi, apa bedanya ini dan inani? Innani anallahu la ilaha illa ana. Ini sesungguhnya saya. Kemudian innani sesungguhnya saya pribadi itu bahasa begitu. Cuma bahasa begitu itu pengertian saja tidak mungkin ya. Yang penting amal soleh baik dengan galangan menurut kami takut. Itu urusan bahasa. Bahasa itu kalau suka itu balagonya.
Apa bedanya alhamdulillah? Tapi ketika ada takbiran dibalik, walillahil hamd gitu kan. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd, Allahu akbar, walhamdulillah. Apa bedanya? Secara susunan bahasa itu lebih indah alhamdulillah. Tapi secara tekanan makna lebih kuat walillahil hamd. Jadi begitu. Kalau alhamdulillah segala puji milik Allah. Kalau walillahil hamd hanya milik Allah sajalah segala puji. Itu bedanya. Nah itu bahasa-bahasa. Tapi jangan ada salah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil hamdu waduh. Tetap alhamdulillahirabbil. Jadi begitu. Itu bahasa saja itu kami baca loh. Ternyata kami baca orang kalau ingin bisa mentafsir Quran itu punya 15 ilmu. Nggak mampu lah tinggal baca saja. Ulama-ulama sahabat dan tabi'in dan para imam nahan diri, tidak punya ilmu kita. Tinggal rajin sedang baca, mongkok ngasih Quran Abu Jahal. Kalau berbahas kita begini ya, sebetulnya bisa orang nonton dangdutan kalau ngaji dosanya yang ngaji. Karena masuk akal kita. Mongkok nonton dangdutan kalau ngaji dosanya yang ngaji. Sebab saya pulang ngaji saya dangdutanku. Nonton dangdutan paling dosanya menurut joget sama gitu. Tukang dangdut pulang ngaji menyesatkan. Romai lama kok belum rembuk nasabah lama. Kita jeblok. Romai lama nembang saja. Sing rembuk nasab-nasab itu para ulama dan Gus Baha kalau Adi Hidayah. Karena tidak bidangnya. Saya tidak mungkin mulang joget rapayu. Diguyu wong kok elek. Saya tugasnya pulang. Masa dia itu pulang lembaga begini? Kurang bidangnya. Jangan menyerap ilmu pada orang yang tidak bidangnya. Bidangnya ini nyanyi saja. Jangan ikut membahas masalah nasab itu ilmunya para ulama. Melo tabe-tabe. Kalau masih malai tabe-tabe, sekarang banyak orang tidak bidangnya mengeluarkan fatwa. Orang yang akan mengeluarkan fatwa itu wajib menjadi buku bahasa. Salah jadi. Jadi begitu. Jadi kalau Romai Rama nyanyi, ikut nonton, dosa seperti itu. Tapi nek Romai Rama pulang ngaji, ibu ngambil dulu kabeh. Karena apa? Tidak bidang. Artinya kalau Romai Rama formulan caranya salah, ya lumayan. Tapi nerangin nasab dia tidak bisa baca kitab dan tidak tahu ilmu nasab itu ulama yang pintar. Saya saja tidak tahu ilmu nasab ini sambil Rasul dan tidak mempelajari ini. Jadi begitu. Jadi maksudnya belum dari Ustaz, lu WCC, lu ngaji karena yang mulan bukan di tentu macam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis membaca Al-Fatihah atau mau membaca Quran itu, ya Allah, itu baca Allah. Gimana pakai itu? Di sholat atau di luar? Di dalam sholat. Jadi dalam mengimami itu, jadi setelah membaca Al-Fatihah, setelah itu atau membaca surat itu ya Allah. Jadi begini, standar orang-orang awam beribadah itu jangan dikurangi apa, jangan
Astagfirullah. Dia tahu maknanya dan merasa ini ayat adab otomatis itu. Tapi secara umum tidak jadi pakai karena nanti malah rusak. Nabi ketika membaca ayat-ayat neraka selesai, astagfirullahaladzim, bahkan sujud tilawah dia pas sholat. Sajada wajhi alladhi khalaqahu wa sawwarahu wa saqasam'ahu wa basarahu fi hawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Tapi secara peranaman tidak banyak begitu, nanti makmumnya rusak. Tapi yang sudah pangkatnya dan makmumnya juga tahu, tidak apa-apa kalau memang ucapannya ini karena meresapi apa yang di. Tapi kan tanda umum tidak usah, kalau mau sholat mono ya tahajud dari balik. Jadi semacam itu memang ada itu. Ketika sahabatnya belum masuk membaca surat An-Nisa, Nabi bilang cukup diteruskan. Jadi kalau tidak tahan kan, jadi malah melarang menyebut. Karena apa? Yang dibaca itu Nabi tidak kuat dengan ayat itu. Ingatlah pada satu hari ketika seluruh para nabi menjadi saksi atas umatnya dan engkau Muhammad menjadi saksi atas umatnya. Nabi membayangkan itu kalau umat bersama masuk neraka itu tidak sah. Nabi bilang cukup, jangan diteruskan. Melarangnya karena apa? Imannya masuk tidak kuat. Rasa-rasa disuruhnya macam orang itu gitu. Jadi sebaiknya menahan diri kalau menjadi imam dan maka pada masa Rasulullah meninggal itu kan Rasul bilang pada Siti Aisyah, tolong bapakmu suruh gantikan imam. Nabi berkali-kali memerintah itu, Siti Aisyah tidak lakukan. Itu kalau dipahami secara logis kan, oh jadi bojo Nabi yang ngeyel menurut. Akhirnya apa? Setelah berkali-kali dianggap, ya Rasulullah suamiku, bapakku itu kalau mengimami tadinya bagian periuk yang sedang mendidik, nanti makmumnya rusak. Maka maaf aku tidak menyuruh diperintah engkau. Nah bagaimana kalau bapak yang imami? Mesti begitu 3 ayat. Udah selesai makmumnya di mana? Itu begitu. Jadi kalau saya nangisan karena terasa imami, makmum baik nanti saya apa-apa bukan saya tidak kalau lupa karena banyak imam makmumnya menjadi kusah. Tapi contoh ada seorang imam mau sujud tilawah, mestinya ngomong dulu dengan nanti ada sujud tilawah ketika saya dari berdiri langsung sujud ikut saja ya. Nah kalau tidak disampaikan dulu, saya ngomong, baik imamnya sama aku, saya bukan dulu lah ini kan. Ada yang melu bayar, saya salah rekaman, saya lakukan. Jadi sebaiknya dipahami. Nah cuma kalau penjenengan bisa mengingatkan ketika tidak banyak orang, sampaikan. Kalau kita itu sudah biasa, tidak ditiru. Karena memang semacam itu Islam. Demikian. Data informasi. Data mana? Untuk dengan juga tersangkring itu baru dipahami sepotong. Maka tidak ada ulama memeras suatu dalil kecuali dalil yang banyak ini sudah dikumpulkan. Begini ya, memang tidak akan baik sebuah kaum yang diberi
kemudian ketika pemilihan ini ternyata bentuk demokrasi yang maju banyak. Karena begini, ada wanita solehah imannya kuat, sudah terlambat standar. Kemudian ini tandingnya itu bandar togel milanan, itu kan ada pertimbangan lain. Itu begitu. Jadi menghadirkannya dalil ini dari bukan ngawutan, ngawupaji, ngawutan, ngomong kita ini satu hadis itu berumpakannya dari ahli fatwa. Jika ini tandingnya sudah sama-sama diketahui, bajingan bandar togel tidak senang dengan Islam, agamanya lain. Tapi yang wanita ini meskitok itu. Maka di Quran ada raja namanya Bilqis. Raja Bilqis itu tempatnya adalah di negeri Saba. Ketika burung sudah ke sana, lapor dengan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman di sana ada batu amat cantik dan adil. Semua jenderalnya panah dan tidak pernah membangkang. Sayang Nabi Sulaiman dia menyembah matahari. Ya dulu Nabi sana. Kemudian dicek betul. Itu ada adil. Tapi di sini ternyata kemudian masuk dari ini istirahat. Jadi jangan membawakan satu hadis kemudian untuk memprotes. Oke. Di waktu ini mendapat cara ini memang perlu tulisan. Siap. Ya demikian waktunya sudah habis. Nanti ngomong-ngomong lagi kalau karena waktunya habis soalnya pendek saja ya. Tapi insya Allah besok akad-akad depannya ibu bapak datang ke sini senang banget ya. Senang tidak bisa. Mari kita tutup dengan kibat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau tidak minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Jenderal dan Presiden. Mohon maaf Bapak Ibu jamaah sekalian karena nanti jam 7:30 atas beberapa jamaah yang akan melanjutkan pengajian akbar dalam rangka semarak Milad Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Purworejo. Dan itu tidak sebagai undangan kepada jamaah untuk umum di Universitas Muhammadiyah Purworejo ada pengajian akbar dalam rangka semarak Milad Muhammadiyah yang ke-112. Bagi Bapak Ibu yang tidak ada acara bisa melakukan pengajian di UMP Muhammadiyah Purworejo. Dan pengumuman yang kedua ialah infak pada pagi hari ini terkumpul sebesar Rp1.520.000. Satu berkasih, semoga Allah mengganti infak panjenengan dengan yang lebih banyak baik dan istimewa. Amin ya rabbal alamin. Dan Ahad besok pada 1 Desember 2024 kajian akan disampaikan oleh Ustaz Muslim Fikri dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Kebumen. Dan apresiasi jamaah kepada Ibu Siti Wahyu Widayati dari Bayan dan Ibu Siti Mugyani dari Jodoh. Itu nanti setelah ada Jodoh bisa menemui atau datang ke Muhammadiyah ini di market itu. Itu dan dapat kami sampaikan. Terima kasih. Mari kita akhiri kajian ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.